seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, selama 30 menit ke depan Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Jenazah Rizal Sampurna, pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi yang meninggal di Kamboja, dikabarkan telah berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi siap membantu biaya pemulangan jenazah pria berusia 33 tahun tersebut. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengatakan, Pemkab Banyuwangi terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait soal pemulangan jenazah Rizal. Soal pemulangan jenazah, terdapat prosedur teknis yang harus dilewati. Komunikasi intens dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan KBRI terus dilakukan untuk mendapatkan kabar terbaru. Rizal merupakan PMI yang berasal dari lingkungan Sukowidi, Kelurahan Kelatak, Kecamatan Kalipuro, yang berangkat ke Kamboja secara non-prosedural. Ia dikabarkan meninggal dunia setelah bekerja selama beberapa bulan sebagai operator judi online. Ia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Terkait hal ini, Bupati mengatakan perlunya satuan tugas khusus yang berfokus pada TPPO. Satuan tugas itu bisa melengkapi instansi dan badan lain yang sudah ada. Pasalnya, di Banyuwangi jumlah PMI cukup besar dan ada non-aturan atau tidak sesuai prosedur. Sampai saat ini teman-teman dari Disnaker terus melakukan komunikasi dan sudah proses ya. Kemarin terakhir saya dapat informasi jenazah sudah ditaan ya KBRI dan sudah siap dipulangkan. Semua biaya dari pemerintah daerah. Kapan kira-kira ini? Ini masih proses ya. Kematian. Kami juga kan itu prosedurnya panjang ya, sesuai kami mengikuti prosedur dari. Tapi intinya semua pembiayaan sudah dibiayai oleh dari pemerintah daerah. Migran ini kan sempat usulkan ada Satgas TPPU di kabupaten. Mungkin diperlukan atau enggak? Saya rasa dengan adanya BP2MI, lalu juga ada teman-teman dari PMI, saya rasa ya bisa juga untuk melengkapi yang sudah ada. Saya rasa karena memang Banyuwangi ini jumlah PMI-nya juga besar dan ada skema juga untuk yang non
aturan ya tidak sesuai dengan prosedur. Nah, itu menghindari itulah saya penting juga untuk menambah tenaga ya, pengawasan dan sebagainya. Di bawah Disnaker berarti ya Bu Nanti yang Iya, di bawah menginisiasi Disnaker ya? pasti. Diberitakan sebelumnya, Rizal yang diduga bekerja sebagai operator judi online dikabarkan meninggal di Kamboja. Ibu korban, Sulastri, mengaku didatangi oleh pria parubaya tak dikenal di rumahnya pada 5 April lalu. Orang itu datang dengan menunjukkan data diri Rizal. Ia juga meminta data kedua orang tua Rizal. Dalam pertemuan itu, pria tak dikenal tersebut belum mengabarkan bahwa Rizal telah meninggal. Dia hanya menyampaikan bahwa besok akan ada orang memberi kabar. Esok harinya, tanggal 6 April 2025, Sulastri menerima panggilan dari nomor Kamboja. Orang tersebut mengaku sebagai petugas berwajib. Ia mengabarkan bahwa Rizal telah meninggal. Bahkan Sulastri kaget dan tak percaya mendapat kabar anak tunggalnya itu meninggal dunia. Andoko Kusumo, CTV. Nah, pemirsa, operasi pencarian korban nelayan pasar ikan yang hilang di Selat Bali dilakukan tim SAR pada hari ke-6 pada Kamis kemarin. Dalam operasi pencarian kali ini, sebanyak 6 unit perahu yang diterjunkan guna menyisir wilayah perairan Selat Bali. Sebanyak 6 unit perahu tersebut merupakan masing-masing milik TNI AL, KSOP Tagana, Satpol Airut, dan 2 unit milik nelayan setempat. Koordinator Basarnas Banyuwangi Wahyu Setiabudi mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya pencarian korban Pedamat Bahari 40 tahun dengan menyisir wilayah perairan sejauh 20 km dari titik hilangnya korban. Meski demikian, upaya pencarian korban pada hari kelima ini masih belum membuahkan hasil. Wahyu menjelaskan jika dalam upaya pencarian korban, tim SAR gabungan terkendala dengan kondisi gelombang dan angin kencang. Kondisi gelombang di perairan Selat Bali sekitar 0,5 hingga 0,7 meter, sedangkan angin dengan kecepatan 10 hingga 14 knot. Ia pun menerangkan jika upaya pencarian korban ini sudah dilakukan dengan menyisir wilayah perairan dan juga pantai. Tak hanya perairan saja, namun juga tepi pantai dekat dengan lokasi kejadian. Meskipun operasi pencarian ini belum membuahkan hasil, petugas tim SAR gabungan akan melakukan upaya pencarian korban pada hari ke-7 Jumat ini. Andoko Kusumo, CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BP POM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahari Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu
Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Jersey baru Persewangi Banyuwangi dengan motif barong gandrung seolah membawa tuah bagi kemenangan tim. Dalam laga perdana babak 32 besar Liga 4 Putaran Nasional melawan PSP Relak Raya Aceh di Stadion Kompiang Sujana, Denpasar pada Rabu malam, Laskar Belambangan berhasil meraih kemenangan telak 4-1. Strategi jitu Coach Purwanto yang diimplementasikan dengan semangat membara oleh seluruh skuad Persewangi mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal hingga akhir. Gol pertama Persewangi dibuka gelandang Fadel Muhammad yang cerdik memanfaatkan bola liar pada menit ke-37. Fadel memecah kebuntuan dengan sepakan sigap. Tak lama berselang, 3 menit kemudian, giliran Alfian, The Lokomotif Alfarid menunjukkan insting golnya, menyambar bola mentah dan menggadaikan keunggulan. Selepas jeda, PSPR sempat memberi harapan dengan gol balasan pada menit ke-50. Namun semangat juang dan tembok pertahanan Persewangi tak tergoyahkan. Justru, Alfian kembali mencetakkan namanya di papan skor melalui tendangan bebas akurat pada menit ke-81. Semakin menjauhkan keunggulan, pesta gol Laskar Belambangan ditutup dengan aksi Yusuf Effendi. Lolos dari offside, pemain senior ini dengan tenang melakukan soloran dan memastikan kemenangan telak 4-1 di laga tandang Persewangi. Sayangnya kemenangan gemilang ini diraih tanpa dukungan langsung dari para supporter di dalam stadion. Padahal, antusiasme warga Banyuwangi yang bekerja di Bali sangatlah tinggi. Banyak di antaranya yang telah tiba di Denpasar sejak siang hari. Bahkan, tak sedikit pula yang rela menempuh perjalanan jauh dengan sepeda motor dari Banyuwangi demi mendukung tim kebanggaan mereka. Namun Ketua Askap PSSI Banyuwangi, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Komite Turnamen terlihat hadir dan berbaur bersama manajemen Persewangi di stadion. Manajemen Persewangi hadir lengkap di stadion untuk memberikan dukungan langsung. Presiden klub, komisaris, dan jajaran manajemen lainnya bahkan sempat menemui para pendukung yang telah berkumpul di luar stadion. Mereka berupaya melakukan negosiasi dengan panitia pelaksana agar supporter diperbolehkan masuk. Meskipun dengan pembatasan jumlah, namun usaha manajemen pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Meski tak dapat memasuki stadion, para pendukung setiap Persewangi tetap bertahan di luar. Mereka terus memberikan semangat dengan bernyanyi dan meneriakkan yel-yel dukungan hingga peluit akhir pertandingan berbunyi. Berkaca pada pengalaman malam ini, manajemen Persewangi mengimbau kepada para pendukung untuk memberikan dukungan dari Banyuwangi saja melalui acara nonton bareng sambil memanjatkan doa untuk kemenangan tim. Humas Persewangi, Rudi Haji Latif, berharap akan ada inisiatif dari kafe, warung, pemerintah Kabupaten Banyuwangi atau Askap PSSI untuk menggelar nobar di Banyuwangi. Hal ini diharapkan dapat mengakomodasi antusiasme supporter tanpa harus jauh-jauh ke Bali, namun tidak dapat menyaksikan langsung di tribun stadion. Andoko Kusumo, CTV. Tercatat sebanyak 906 calon jamaah haji kuota Kabupaten Situbondo siap berangkat. Pemberangkatan calon jamaah haji Kabupaten Situbondo terbagi 3 kloter, yakni 40, 41, dan 49 kloter gabungan dari beberapa daerah di Jawa Timur. Kementerian Agama Kabupaten Situbondo rutin menggelar kegiatan dalam persiapan pemberangkatan jamaah calon haji, seperti pembekalan oleh para pendamping calon jamaah haji selama menunaikan ibadah haji di Mekah. Kasih Haji Kemenak Situbondo, pembekalan diberikan kepada petugas ketua regu, ketua rombongan, ketua kloter, pembimbing ibadah, petugas haji, daerah, dan tim medis. Diharapkan nanti selama pelaksanaan haji dapat mendampingi jamaah Kabupaten Situbondo.
Musim Haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah, kuota haji Situbondo sebanyak 906 jamaah. Calon jamaah haji Situbondo terbagi 3 kloter, yakni 40, 41, dan 49. Kloter gabungan dari beberapa daerah di Jawa Timur. Baik, untuk jemaah calon haji kita Kabupaten Situbondo tahun ini, tahun 2025 atau 1446 Hijriah itu kita ada 906 jemaah haji yang terbagi menjadi 3 kloter. Yang pertama, kloter 40 full jemaah Kabupaten Situbondo, kemudian kloter 41 juga full jemaah Kabupaten Situbondo, kemudian yang ketiga kloter 49 ini jemaah haji gabungan terdiri dari jemaah haji Kabupaten Situbondo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, Banyuwangi, dan Pamekasan. Kondisi jamaah sendiri gimana Pak? Kondisi saat ini Pak? Sehat? Ya alhamdulillah sampai saat ini jamaah haji kita sedang dalam persiapan dan kondisinya baik-baik saja, kondisi sehat, tetap kita himbau untuk jaga kesehatan. Untuk saat ini pelaksanaan apa? Nah hari ini kebetulan kita mengadakan kegiatan pembekalan tugas untuk ketua regu dan ketua rombongan serta ketua kloter, pembimbing ibadah kloter, tenaga kesehatan kloter, dan petugas haji daerah. Jamaah calon haji asal Situbondo, kloter 40 dan 41, diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya tanggal 12 Mei mendatang. Sementara kloter 49 berangkat pada tanggal 15 Mei 2025. Andi Nurkolis, JTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.
Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur, pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS Kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Direktur Jenderal Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI turun tangan membasmi hama tikus di Lumajang. Para petani bersama petugas bergotong royong melakukan pembasmian tikus. Dari data DKPP Kabupaten setempat, terdapat 14.000 hektar lahan pertanian yang terserang hama tikus. Pembasmian hama tikus dilakukan Direktur Jenderal Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI. Para petani dan petugas gabungan di Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang. Pengendalian hama tikus dilakukan dengan pengasapan menggunakan belerang serta pemberian racun tikus. Selain itu, petugas juga memasang rumah burung hantu diupayakan dapat mengembalikan keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, sebanyak 14.000 hektar lahan pertanian diserang hama tikus. Hama tikus menyerang sejumlah komoditi pertanian seperti padi, jagung, tembakau, hingga tebu. Terkait dengan pengamanan produksi padi, ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi ketika petani melakukan proses penanaman, kemudian di situ ada pemeliharaan sampai kemudian nanti bisa dipanen kan. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan itu adalah memang terkait dengan serangan hama ya. Nah, di lokasi ini kita terinformasi ada serangan hama tikus dan ini alhamdulillah gerak cepat dari Dinas Pertanian untuk merespon adanya serangan hama ini supaya tidak menjadikan hal ini. Luasannya Pak dengan tenang. Di desa setempat, serangan tikus sudah terjadi selama 2 kali musim tanam. Tikus sudah menyerang, sejumlah petani pun gagal panen akibat hama tersebut. Sudah 2 kali musim tanam ini, yang sekarang yang parah. Di musim tanam kemarin ini mulai dari padi kecil itu sudah mulai menyerang. Sampai sekarang puncaknya sekarang ini sudah usaha sendiri ya, beli obat sendiri tadinya. Ini sudah kasih bukan ngurangi mau beli lah ada. Jadi ya lapor ke itu pertanian ini terus dibantu obat itu. Total luasannya berapa Pak? Yang keserang ini sekitar bumi 1/4. Punya jenengan? Yang ini ya? Punya saya yang sana. Kalau punya Bapak berapa? Punya saya 1/2 hektar. Ya diserang juga. Petugas mengimbau para petani agar mengupayakan masa tanam serentak sekaligus pengendalian hama tikus secara masif dan bersama-sama agar tikus tidak melakukan migrasi atau pindah titik sembara. Yongki Nugraha, CTV. Nah, pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember membongkar portal dimensi atas yang dibangun oleh PT KAI Daop 9 Jember di perlintasan sebidang peta Jalan Prasamala, Kelurahan Bataran, Kecamatan Patran. Pembongkaran yang disaksikan langsung oleh Bupati Jember tersebut kemudian menuai kontroversi. Inilah video amatir pembongkaran portal atas di perlintasan sebidang Kelurahan Patran yang disaksikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawaid. 3 hari setelah portal tersebut dipasang. Pembongkaran ini menuai kontroversi karena PT KAI Daop 9 Jember mengklaim bahwa pemasangan portal tersebut telah disepakati melalui musyawarah dengan Muspika Patran dan perwakilan Dinas Perhubungan Jember. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan bahwa tidak boleh ada kesewenang-wenangan dari pihak manapun, dimanapun. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah.
Saya pikir itu bagian dari sinyal kami kepada seluruh pihak di Kabupaten Jember bahwa harus ada koordinasi yang baik. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada kesewenang-wenangan dari pihak manapun, dimanapun. Dan yang ketiga, tidak boleh bikin gaduh di Jember. Itu saja, bahwa kalau ada masalah yang perlu diselesaikan, duduk bersama, kita berkoordinasi. Menurut PT KAI, tujuan pemasangan portal ini adalah untuk mencegah kecelakaan di perlintasan sebidang JPL 162 Petak Jalan Jember Arjasa. Sementara itu, Manajer Hukum dan Humas KAI Daob 9 Jember, Cahyo Widiantoro, menjelaskan bahwa pemasangan portal tersebut sejalan dengan Surat Edaran DJKA nomor 4 tahun 2025 yang mewajibkan seluruh pemangku kepentingan aktif meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Untuk sebelumnya, pemasangan portal dimensi di JPL 162 yang menuju arah Rembangan ini sejalan dengan Surat Edaran DJKA nomor 4 tahun 2025. Dan kami memang diperlukan kolaborasi dan tindakan proaktif dari beberapa pemangku kepentingan, seperti dari pimpinan kepala daerah provinsi, pimpinan kepala daerah kabupaten atau kota, dinas perhubungan, dan kepolisian. Dan memang pemasangan portal dimensi atas ini merupakan langkah proaktif untuk menanggulangi atau mengantisipasi adanya temperan di perlintasan sebidang. Selanjutnya terhadap pembongkaran atau pelepasan portal dimensi atas di JPL 162 menuju arah Rembangan ini, memang dari pemerintah daerah menyanggupi adanya petugas jaga di situ. Dan sesaat setelah dilakukan pelepasan portal dimensi atas, ada 4 penjaga yang telah tersedia di JPL 162. Tentunya sebagai wujud kolaborasi, PT KAI Daob 9 Jember bersama dengan Dinas Perhubungan dan Balai Teknik Perkeretapian juga melakukan pembinaan dan pelatihan dasar kepada petugas jaga tersebut terkait dengan SOP pengoperasian serta SOP tanggap darurat. Selanjutnya, kami bersama dengan stakeholder terkait akan melakukan evaluasi dan monitoring terkait dengan keselamatan di perlintasan sebidang khususnya di JPL 162, karena memang petugas tersebut masih dalam proses untuk sertifikasi kecakapan. Di perlintasan sebidang JPL 162 telah tersedia 4 penjaga yang disiagakan untuk menjaga perlintasan selama 24 jam. Pemerintah Kabupaten Jember dan PT KAI Daob 9 Jember diharapkan dapat terus berkoordinasi untuk meningkatkan keselamatan dan menyelesaikan masalah yang ada. Lutfikur Rahman, CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Menjelang musim haji, penjualan pernak-pernik haji di Pasar Tanjung Jember meningkat drastis. Pembeli yang datang ke lapak tidak hanya berasal dari wilayah Jember, tetapi juga dari wilayah Tapal Kuda. Musim haji tahun ini membawa berkah bagi para pedagang pernak-pernik haji di Pasar Tanjung Jember. Salah satu lapak yang menjual berbagai jenis pernak-pernik haji mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Pemilik lapak mengatakan penjualan meningkat sekitar 10 hingga 15% dibandingkan hari-hari biasa. Peningkatan penjualan ini terjadi sejak seminggu terakhir dan diprediksi akan terus berlanjut hingga beberapa hari setelah keberangkatan haji. Pembeli yang datang ke lapak tidak hanya berasal dari wilayah Jabar, tetapi juga dari wilayah sekitar seperti Bondowoso dan Situbondo. Kerudung, sajadah, tasbih, songkok dan sarung menjadi komoditas paling diburu pembeli. Salah satu pembeli bahkan rela datang jauh-jauh dari Bondowoso untuk berburu pernak-pernik oleh-oleh bagi tamu yang datang berziarah haji. Bu, ini belanja apa saja ini, Bu? Sajadah, terus kerudung, songkok. Ini belanja banyak ini untuk keperluan apa ini, Bu? Untuk haji ya. Saya. Memang ini ya, Bu ya, sering ya ketika berangkat haji dan oleh-olehnya untuk datang itu ya. Begitu, Bu. Berangkat tahun. Ya. Berangkat tahun ini. Sampai berapa, Bu, belanjanya, Bu? Untuk sementara ini sekitar 6 juta ya. 6 juta. Ya. Itu untuk perlengkapan hajinya apa nanti untuk juga souvenir-souvenir? Untuk souvenirnya ini. Untuk souvenirnya. Ya. Banyak tamu yang datang nanti ya, Bu? Iya, apalagi di desa. Bisa sampai berapa ratusan, Bu? Total Sampai ribuan. Ya. Oh, ribuan. Asalnya dari mana sih? Jenis pernak-pernik haji yang dijual di lapak ini memiliki harga yang bervariasi, mulai dari harga terendah hingga tertinggi. Contohnya, tasbih dijual mulai dari Rp1.750 hingga Rp5.000. Sajadah mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Songkok Rp2.500 hingga Rp25.000. Kerudung Rp5.000 hingga Rp50.000. Gamis Rp70.000 hingga Rp260.000 dan baju koko mulai dari Rp40.000 hingga Rp100.000.
Alhamdulillah mulai ada peningkatan Mas, apalagi di musim haji tahun ini kan jamaah haji kan juga dari Indonesia kuotanya bertambah ya. Jadi semoga toko kita juga penjualannya, peningkatannya cukup bagus, Alhamdulillah. Kalau dibanding hari biasanya bisa sampai berapa persen peningkatan? Kalau dibanding hari-hari biasa ini sekitar 10-15%. Dan pembelinya datang dari mana saja ini yang berburu? Biasanya dari wilayah-wilayah Jember, Jember Utara, Jember Selatan, ataupun di sekitar wilayah Tapal Kuda juga kebetulan ke Jember semua. Kayak dari Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi juga ada. Paling ramai diburu nih apa ini? Paling ramai ini kalau di toko kami itu ada kerudung, sajadah, terus ada tasbih, songkok, sarung juga ada. Pemilik lapak mengatakan bahwa peningkatan penjualan terjadi sejak seminggu terakhir dan diprediksi akan terus berlanjut hingga H+3 keberangkatan haji nanti. Lutfi Kurohman, JTV. Nama besar bagi Anda penggemar jajanan tradisional, tidak ada salahnya untuk mencoba jajanan ketan kratok. Selain rasanya gurih dan manis, apalagi ditambah secangkir kopi, harga jajanan ini pun juga ramah di kantong. Indonesia terkenal akan jajanan tradisionalnya. Salah satunya jajanan ketan kratok yang berbahan dasar beras ketan dan biji kratok. Salah satu kedai yang menjual jajanan yang satu ini milik Arbai yang berada di area bekas gedung bioskop Garuda di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Mangharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Arbai merupakan generasi ketiga menjual jajanan yang satu ini. Ia mendapatkan resep membuat ketan kratok dari nenek buyut yang akhirnya digunakan sampai sekarang. Buka mulai pukul 4 dini hari, kedai Arbai selalu ramai dikunjungi berbagai kalangan. Mulai dari pensiunan, abang becak hingga remaja yang hendak berangkat ke sekolah. Seperti ketan kratok pada umumnya. Jajanan ini berbahan dasar ketan dan kacang kratok atau kacang koto. Agar lebih nikmat, ditaburi parutan kelapa dan diguyur gula merah di atasnya. Ketan kratok ini disajikan dengan dua varian. Ketan kratok taburan parutan kelapa plus gula cair dan ketan kratok tanpa gula. Semakin pas, ketan kratok dinikmati dengan secangkir kopi. Dengan resep dan cara membuat yang pas, setiap pagi kedai ini selalu ramai. Kalau saya tidak mesti, kadang-kadang ya 2 hari, kadang 3 hari. Yang penting saya kepingin ketan, ngopi, dan ketemu teman-teman utamanya pensiunan, itu baru saya kesini. Menariknya di situ sarapan di sini ya? Iya, menariknya itu kalau ketemu sama rekan-rekan pensiunan, ketok tua-tua, ganteng-ganteng kalian. Kata orang sini ketan apa namanya? Ini ketan kratok katanya Maduranya itu, kata Jawanya itu ketan kol. Kalau rasanya seperti apa? Rasanya manyus enak ini. Iya. Ya kalau saya bandingkan dengan sama-sama ketan kratok ini saya tidak loh ya. Tapi memang enak gitu. Seperti apa di lidah? Dalam? Seperti apa rasanya di lidah? Ya ini. Kalau di lidah itu rasanya itu nikmat gitu loh. Makanya itu koronya itu, istilah kratoknya itu terasa itu campuran dengan yang lain. Gurih, manis atau seperti apa? Kalau kita kurang manis ya kasih gula, tapi sebetulnya ketannya ini sudah enak gitu. Tapi kan ada seperti saya itu suka gula, tambah gula kecil kadang-kadang. Untuk harga, jangan ditanya, dipastikan ramah di kantong. Dengan makan ketan kratok plus secangkir kopi, harganya cuma Rp8.000 saja. Sejak dulu lah, ya sudah mulai dari mbah, ya turun temurun. Rata-rata pembelinya siapa? Ya ada pegawai, ya ada pensiunan, ya tukang becak,
Remaja juga ada. Remaja lebih banyak. Emang yang dominasi pensiunan ya? Ya, Kalau bukanya itu tiap hari atau? tiap hari mulai jam 4 subuh sampai jam 10. Ya, Itu selalu habis Pak? ya selalu habis. Untuk harga Pak, berapa ya? Kalau harga kopi cingkir kecil ya itu 7.000 sama ketan. Kalau gelas 8.000 sama ketan. Itu sudah plus ketan Pak? Ya, plus ketan. Pak, yang menarik dari rasanya apa sih yang menarik dari ketan kerato buatan ini? Kalau menurut saya ya rasa ketannya sama pakai gula, ada kelapa ya. Ya. Bagi Anda yang tertarik mencicipi ketan kratok, ada baiknya untuk datang sebelum pukul 7 pagi. Jika di atas jam 7 pagi, Anda bakal gigit jari karena habis terjual. Farid Valevi, CTV. Itulah seluruh rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. CTP 100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Berlanjut di tahun 2025, PLN peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Dukungan PLN Peduli bantu UMKM anggota rumah BUMN Cirebon dapat sertifikasi BPOM, halal hingga HKI sesuai jenis usaha dan kebutuhannya. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. CTP 100%